Naskah Surat Sultan Zainal Abidin. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin merupakan surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin sekitar tahun 1518-an. Surat tersebut ditulis dengan menggunakan aksara Arab, berisi tentang keadaan Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-16 setelah bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Sebelum Sultan Zainal Abidin meninggal, beliau memberikan surat ini kepada Kapitan Moran selaku wakil Raja Portugis di India. Pembangunan Selokan Mataram. Selokan Mataram atau dalam bahasa Jepang disebut Kanal Yashiro adalah saluran irigasi yang terletak di timur Yogyakarta. Selokan Mataram dibangun pada tahun 1942. Pada saat itu, Jepang datang ke Indonesia dan disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ternyata Jepang mempunyai niat jahat. Mereka melakukan romusa atau kerja paksa kepada rakyat Indonesia. Melihat kondisi rakyat yang memprihatinkan, Sultan Hamengkubuwono IX tidak tinggal diam. Ia menyusun strategi agar rakyatnya terbebas dari romusa Jepang, yaitu dengan cara membangun saluran irigasi untuk perairan pertanian rakyat Yogyakarta sendiri. Pada saat itu, Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan kepada pemerintahan Jepang bahwa ia akan memakmurkan rakyatnya dulu, supaya bisa membantu tentara Jepang dan hasil pertanian akan diserahkan untuk Jepang. Sultan Hamengkubuwono IX menyadari bahwa pada saat itu rakyat Yogyakarta sangat miskin, tanah di daerahnya pun gersang dan pertaniannya tidak berjalan lancar. Akhirnya ia mengusulkan agar dibuatkan saluran irigasi yang menghubungkan Kali Progo dan Kali Opak kepada Jepang, dan Jepang menyetujuinya. Saat pembangunan saluran irigasi itulah rakyat pribumi terbebas dari romusa karena dikerahkan untuk membantu pembangunannya. Saluran irigasi tersebut dikenal dengan nama Selokan Mataram. Selokan Mataram berguna untuk memenuhi kebutuhan air pertanian penduduk, khususnya daerah Sleman, Kulon Progo, dan Bantul. Taman Sari Yogyakarta. Taman Sari Yogyakarta merupakan salah satu bangunan bersejarah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang mempunyai arti taman yang indah. Dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 Masehi. Awalnya, diberi nama The Fragrant Garden. Di tanah seluas lebih dari 10 hektar ini, terdapat 57 bangunan, berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, dan lorong bawah air. Pembangunan Taman Sari ini adalah lambang kejayaan Kerajaan Mataram saat itu. Dengan tujuan untuk menjadi tempat ketenangan, istirahat, dan rekreasi bagi Sultan dan keluarganya. Bangunan ini bergaya arsitektur Eropa. Salah satu arsiteknya adalah De Mantegis, berasal dari Portugis. Taman Sari Yogyakarta dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, merupakan bagian utama, berupa danau buatan yang disebut Segaran, berfungsi untuk memelihara jenis ikan, dan tempat bersampan Sultan dan keluarga kerajaan. Di tengah-tengah Segaran, terdapat Pulau Kenongo, yaitu pulau buatan yang ditanami pohon kenanga. Di sampingnya ada Pulau Cemeti, kemudian ada Sumur Gumuling, yang pada masanya dijadikan tempat ibadah atau kepentingan religius. Hal ini terlihat adanya sebuah mihrab atau tempat pengimaman. Bagian kedua, adalah Gedong Gapura Hageng, yang merupakan pintu gerbang utama raja-raja pada zaman itu. Dan Umbul Pasiraman yang merupakan kolam pemandian untuk Sultan, permaisuri, para istri dan putri-putri raja. Di sebelah timur Umbul Pasiraman, terdapat Gedong Sekawan, yang digunakan untuk beristirahat Sultan dan keluarganya. Kemudian, di timur Gedong Sekawan terdapat Gedong Gapura Panggung dan Gedong Temanten, yang digunakan untuk penjaga keamanan bertugas. Bagian ketiga, tidak banyak yang tersisa. Dahulu terdapat kompleks Pasarean Dalam Ledok Sari, yang digunakan tempat peraduan Sultan bersama permaisurinya. Di sebelah baratnya, terdapat kompleks Kolam Garjitawati. Bagian keempat Taman Sari Yogyakarta, sudah tidak tersisa lagi, kecuali jembatan gantung, dan sisa dermaga, karena mengalami kehancuran akibat serangan pasukan Inggris pada tahun 1812.
Pesanggrahan Ngeksi Ganda. Pesanggrahan Ngeksi Ganda merupakan bangunan bersejarah milik Kesultanan Yogyakarta. Letaknya berada di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut buku Serat Wedatama, kata Ngeksi Ganda berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Ngeksi, Aksa, Eksi, Iksi yang berarti mata dan Ganda yang berarti harum. Pada abad ke-20, pesanggrahan Ngeksi Ganda ini milik Belanda dan dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Kemudian di tahun 1927, Sri Sultan Hamengkubuwana ke-8 membeli tanah, bangunan, serta perabotannya. Fungsi dari pesanggrahan Ngeksi Ganda adalah sebagai tempat peristirahatan raja dan keluarganya hingga masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beberapa bagian pesanggrahan ditambahkan bangunan. Salah satunya adalah fasilitas ruang gamelan di depan ruangan induk dan pagar seketeng yang dilengkapi dengan kelir. Bangunan pesanggrahan bercorak tradisional Jawa dengan pendapa, peringgiran, dalem, gadri, gandok, dan pawon. Kemudian dilengkapi dengan pemandian atau pasiraman. Pada tahun 1948, pesanggrahan Ngeksi Ganda dipinjamkan untuk tempat perundingan Komisi 3 Negara. Pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meresmikan pesanggrahan Ngeksi Ganda sebagai cagar budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.